Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita masih kitab 1 Samuel. Dan kali ini kita mau melihat dulu cerita mengenai persahabatan Daud dengan Yonatan, tapi tentu dilatar belakangi dengan perkara-perkara spiritual. Maksud saya spiritual itu karena pada waktu ini terjadi ya, persahabatan ini, itu Saul sudah ditolak ya. Jadi tolak untuk menjadi raja, dan Daud diurapi ya, digantilah ya. Sehingga ini persahabatan bukan persahabatan biasa ya. Karena mari kita baca dulu lah ya ayat-ayatnya supaya kita jelas dulu, supaya sebelum nanti kita tahu fakta-fakta persahabatan Daud Yonatan ini, nanti kita bisa aplikasikan baik kepada konteks gereja maupun tentu persahabatan kita sebagai orang Kristen dan sebagainya ya. Nanti kita lihat dulu, tapi kita coba dulu pelan-pelan melihat cerita ini ya. Ini cerita ini dimulai ketika Daud telah mengalahkan Goliat ya. Kita tahu Saul sudah menjadi raja 20 tahun lebih ya. Dan ketika itu 3 kesalahan Saul itu menyebabkan dia ditolak oleh Tuhan menjadi raja. Bukan berarti jabatan itu dilepas langsung, tidak, tapi tetap Saul menjadi raja belasan tahun lagi, karena total Saul itu menjadi raja 40 tahun. Jadi kira-kira di tengahnya itu Daud sudah diurapi. Artinya roh Tuhan dikatakan di sini sudah mundur ya. Ayat 14 itu dikatakan pasal 16, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul dan dia sering diganggu roh jahat. Jadi di tengah itu ya Daud diurapi, barangkali usianya masih 13 ya atau 12 bahkan muda sekali ya, kemerah-merahan kata Alkitab begitu. Dan setelah itu ada kasus Goliat ya, ketika itu orang Israel berperang dengan Goliat, dengan orang Filistin ya, tapi Goliat menantang itu. Dan kelompok Saul kita sudah bahas kemarin ketakutan ya. Tapi Daud karena dia ada pengurapan Tuhan dan dia bersandar kepada Tuhan, maka dia bisa mengalahkan Goliat. Kemudian selesai itu peristiwa, pasal 18 masuklah ini. Karena Daud langsung dibawa kepada Saul untuk ya dibawa sama Abner ini ya. Ini dia nih tuanku, raja ya. Si yang mengalahkan orang Filistin. Sementara Daud itu kepalanya orang Filistin masih dipegang itu ya. Nah, ayat 18 ini, ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Nah, ini persahabatan yang luar biasa ya. Ketika Yonatan akhirnya mati, Daud itu bikin puisi. Dia bilang, merasa susah aku karena engkau Yonatan. Cintamu lebih daripada cinta seorang perempuan gitu ya. Luar biasa ini. Yonatan dia udah mengikat perjanjian dengan Daud itu. Dia lepaskanlah ini, tanggalkan jubah yang dipakainya, memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya, sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Udah semualah itu diserahkan kepada Daud ya, karena kasihnya itu. Daud juga tentu mengasihi ya, menyatulah. Nah, kemudian ceritanya ini Saul ya, karena dia sudah undur roh Tuhan dari dia. Dia kadang-kadang diganggu roh jahat. Itu Daud biasa itu main kecapi, karena dia diurapi. Kecapi, permainan kecapinya itu bisa mengusir roh jahat itu, sehingga Saul menjadi nyaman gitulah ya. Nah, tapi ini ada satu peristiwa ya. Ini pasal 18 ini, waktu Daud kembali habis mengalahkan orang Filistin itu, ini ada perempuan-perempuan menari-nari ya. Orang-orang Israel ini menari-nari. Dia omongannya bikin Saul kesal. Dia bilang gini, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Laksa itu 10.000. Jadi lebih dipuji Daud. Sementara Saul ini kita tahu dia punya cacat
ya karakternya cacat itu karena dia minder ya, dia selalu memandang pada dirinya dan merasa kecil. Ya, merasa tidak berguna, kecil. Dan orang yang seperti ini yang memandang kepada dirinya dan minder, dia perlu pujian. Perlu jabatan juga ya supaya ada hormat kepada dirinya. Dia perlu mengangkat harga dirinya gitu. Ya. Kalau orang sadar bahwa dirinya itu berharga di dalam Tuhan, ya orang terserah mau menghina dia atau memuji dia, atau itu baginya nggak terlalu banyak berarti lah. Ya, tapi Saul ini nggak begitu. Karena dia memandang kepada dirinya, dia minder dan dia butuh pujian, ya. Butuh sanjungan, ya. Dia butuh hormat dari manusia. Ya, dia butuh kemuliaan manusia lah untuk itu. Makanya dia bangun kita udah bahas itu ya, bangun peringatan, tanda peringatan ya. Dia juga ketika Samuel menegur dia tetap maksa, ayo kamu ikut saya supaya janganlah saya jadi hilang hormat di depan para tua-tua bangsa ini katanya. Jadi ya sangat ingin lah ya. Sangat ingin dihormati lah Saul ini ya. Jadi setelah gara-gara itu dibilang di sini, sejak hari itu gara-gara itu perempuan muji-muji Daud lebih dari Saul. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Nah ini dia masalahnya. Jonathan bersatu dia dengan Daud. Sementara Saul membenci Daud. Persoalan Daud dengan Jonathan ini hanya persoalan katakanlah persahabatan jiwani lah. Berpadulah jiwa mereka. Ya. Tapi kalau persoalan Daud dengan Saul ini spiritual ini kenapa Saul benci kepada Daud? Itu karena pengurapan. Ya nanti kita lihat ya bahwa nggak mungkin Jonathan mencoba menyatukan lagi supaya Daud satu dengan Saul, karena sebelum Saul itu terus menyerang Daud ya, sebelum peristiwa ini sebenarnya Daud itu panglimanya, bahkan akhirnya dia dijadikan menantu raja ya, karena Mikal itu anaknya itu ya. Ada bedanya posisi Daud itu secara jabatan ketika dia belum lari dari Saul ya, itu posisinya udah sangat dipercaya lah, menantu raja, kepala pengawal, bahkan ya kalau nanti Saul ini main musik udah bagus lah ya. Kita berpikir bagus sekali nih ceritanya ini. Sementara Daud bersahabat dengan Jonathan ini juga pahlawan yang luar biasa ini ya. Kita lihat nanti kita masuk cerita kepahlawanan Jonathan ini. Jadi sangat indah sekali. Hanya karena ada pengurapan ini yang menjadi permasalahan sekarang. Karena pengurapan sudah lari dari Saul yang menjabat raja, ini dia saudaraku ya. Dia tetap punya jabatan raja, urapannya nggak lagi. Sementara Daud nggak punya jabatan raja, ada urapan. Nah di sini persoalannya nanti kita melihat ya. Kemudian ceritanya beginilah, Daud intinya Saul itu menyeranglah Daud ya. Daud lari, terus sudah gitu Yonatan coba damaikan, damai lagi ya. Damai lagi sekali, Daud kembali lagi menjadi pegawai Saul lah katakan begitu. Tapi tetap tidak bisa. Ya, tetap Saul itu udah mendengki karena dia bilang sejak hari itu, sejak perempuan itu muji Daud itu, sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Udah berkali-kali ya Saul coba bunuh Daud ya. Daud sudah mencoba untuk potong puncak kerah ini. Ya, dia teriak di belakangnya, lihatlah itu ayahku katanya. Karena ada juga orang-orang di sekitar itu yang Saul itu pegawainya barangkali bilang gosip itu Daud itu mau mencelakakan kamu gitu. Sehingga Saul jadi apalah. Nah, Daud bilang itu buktinya. Saya bisa sebenarnya membunuh engkau ya raja, tapi aku tidak mau katanya. Jadi tanganku bersih katanya. Tetap ada Saul ngejar lagi yang kedua. Ya, dikejar-kejar terus Daud ini. Pasal-pasal selanjutnya ini Saul terus ya. Nanti kita bahas ini sedikit-sedikit. Terus mengejar Daud ya. Yang kedua Daud coba lagi, dia datang waktu itu perkemahan Saul waktu sedang ngejar itu, tombaknya ada dengan bejana minum itu Daud ambil dengan si Abisai itu ya, ambil, dia teriak lagi, lihatlah raja, kalau aku mau membunuh engkau bisa katanya. Orang Abisai udah minta gimana, kita tombak ini satu kali aja ini udah
tancapkan langsung ini. Tapi Daud bilang jangan, ya. Karena dia tetap orang yang diurapi Tuhan. Nah, inilah Daud ini nanti bagusnya ya, kita lihat ya. Tetap dia menghormati lah jabatan itu, walaupun jabatan itu sudah tanpa urapan ya. Jabatan tanpa urapan ya perlu dihargai juga ya, karena itu tadinya kan itu diurapi ya. Akhirnya nggak bisa damai lah ini dua ini, Daud ya dengan Saul ya. Tidak bisa damai ya. Nah, terakhir Jonathan bilang gini, Jonathan 2 kali dia menemui Daud, mencoba menyatukan atau memberi damai. Coba kita baca dulu ya. Pasal 20 pasal 23 20 ayat 43 ya. 20. Ini Jonathan ini sebenarnya dia udah bilang, ayo aku janjilah kalau engkau nanti menjadi orang pertama, aku orang kedua ya. Pasal 20 ayat 43 dulu kita baca dulu ya. Pasal 20 ayat 43. Nah, ini dia ya. Waktu Jonathan berusaha mencoba menyatukan Daud dengan Saul, ternyata gagal. Akhirnya Jonathan sampaikan kepada Daud, ini Saul ayahku sudah benar-benar mau membunuh engkau. Nah, bertemuanlah mereka ini. Mereka janjian, terus Jonathan kasih tahu, engkau harus pergi katanya. Nah, disinilah ayat 43 ya. Setelah itu bangunlah Daud, ini tangis-tangisan dulu nih ya. Ini mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan karena harus pisah. Ya. Nah, udah gitu di ayat 43, setelah itu bangunlah Daud dan pergi. Nah, perhatikan ini, dan Yonatan pun pulang ke kota. Jadi maksudnya begini nih. Persahabatan Daud dengan Jonathan ini sebatas jiwa lah ya nggak cukup kuat lah. Harusnya Jonathan ya ikut aja sama Daud, karena Jonathan jelas mengerti dia bahwa pengurapan itu, misalnya Jonathan itu orang yang berpikir demi pengurapan gitu ya. Ini kan Jonathan jadi kembali ke Saul terus karena dia anaknya. Jadi ini tarik-tarikan ini dengan Daud, dia bersahabat ya. Dia tahu juga bahwa Daud seorang yang diurapi pasti jadi raja. Jonathan juga udah bilang, kalau engkau jadi raja, aku jadi orang kedua. Ya. Tapi Jonathan tidak mau berpihak total kepada Daud ketika Saul mengejar-ngejar ini. Karena Jonathan selalu pulang. Ini lihat ya, ada 2 ayat yang menyatakan Jonathan pulang lagi. Selalu pulang dia kepada Saul. Perhatikan ini ya, setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Jonathan pun pulang ke kota. Ini di pasal yang ke-20 ya. Nah, di pasal ke-23 ketika Daud terus dikejar-kejar, Jonathan berusaha menguatkan Daud. Jangan takut ya, di pasal 23 ini ya. Dikatakan di sini ayat 16 ya, maka bersiaplah Jonathan anak Saul lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ini Daud sedang di kubu-kubu gunung itu, ngumpet-ngumpet lah ya, dikejar-kejar terus begitu. Lalu pergi kepada Daud di Koresa. Ia menguatkan kepercayaan Daud kepada Allah. Ini saya pakai ya. Ayat 17 yang berkata kepadanya, janganlah takut, sebab tangan ayahku Saul tidak akan menangkap engkau. Engkau akan menjadi raja atas Israel, dan aku akan menjadi orang kedua di bawahmu. Kata Jonathan. Ini Jonathan jelas tahu. Juga ayahku Saul telah mengetahui yang demikian itu. Ayat 18. Kemudian kedua orang itu mengikat perjanjian di hadapan Tuhan. Ini ikat perjanjiannya nggak sembarangan nih, di hadapan Tuhan ya. Dan Daud tinggal di Koresa, tetapi ini dia, Jonathan pulang ke rumahnya, artinya masuk kembali ke dalam lingkungan Saul lah ya. Akibatnya ini sebenarnya ya menyedihkan sekali cerita Jonathan ini ya. Udah dia mengasihi Daud, dia tahu Daud yang diurapi, dia tahu juga bahwa Daud pasti jadi raja. Dan dia mau menjadi orang kedua karena layak juga, karena dia itu pahlawan juga, bukan hanya karena bersahabat aja mau jadi orang kedua. Enggak, dia tuh pahlawan beneran ya, nanti kita lihat itu.
Tapi ini loh ikatan darah apa dengan Saul ini, itu yang membuat Jonathan kembali lagi ke sana, ya, ke Saul. Ya. Udah tahunya Saul bahwa roh Tuhan tuh ndak lagi di situ, ya. Tapi Jonathan terus kembali. Akibatnya Saul ini kan karena udah ditolak menjadi raja, ya nasibnya ya sudah bisa dibayangkan lah bagaimana. Dan memang ternyata mengerikan. Terakhir dia berperang sama orang Filistin. Itu ada orang berat, pertarungan itu kalah Israel. Dan orang-orang mati dulu. Jonathan juga mati ya. Jonathan, Malkisua, Abinadab, 3 itu anaknya Saul itu situ mati. Ya. Satu hari sama. Saul pun ini ditembakin sama pemanah, luka parah. Nah udah gitu Saul bilang, cepatlah, dia minta sama pembawa senjatanya, bunuh aku karena nanti daripada aku dipermain-mainkan sama orang Filistin ini. Tapi pembawa senjatanya segan, akhirnya Saul menjatuhkan diri di pedangnya itu. Kayak bunuh diri lah. Ya. Begitulah matinya Saul. Tapi masalahnya Jonathan juga ikut mati. Padahal Jonathan sudah ikat perjanjian dengan Daud. Jonathan sudah tahu Daud akan menjadi raja. Jonathan tahu Daud diurapi. Tapi dia tidak mau bersekutu dengan Daud. Dalam arti, pergi loh bersama dengan Daud. Ya. Mengikuti kesusahan Daud lah, sama-sama dikejar. Barangkali karena Saul ini ngeri ini. Jonathan pun mau dibunuh waktu Jonathan bela. Itu yang nanti ada dia sedang makan gitu. Jonathan minta dilempar apa ya? Coba dulu kita baca ini ya. Ini Saul ini emang orang ini makin punya jabatan tapi nggak diurapi. Aduh, makin rusak itu. Punya jabatan nggak diurapi. Rusak betul ya. Anaknya sendiri mau ditancapkan ini. Coba dulu kita lihat ya, sebentar ini, karena Jonathan sudah digituin masih juga datang apa? Tunggu dulu ini saya inilah ya. Ini satu lagi ya. Ini dulu makan pasal 20 ya. Ini ayat yang pasal 20. Aduh, di mana ini sebenarnya ini? Ini. Pasal 20 ayat yang ke-30 ya. Waktu Jonathan berusaha berkata baik tentang Daud, ini Saul marahnya begini. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Jonathan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai? Ya. Dan itu noda bagi engkau sendiri dan bagi perut ibumu. Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Ini maksudnya, bukan maksudnya apa. Saul itu keras dengan Jonathan ya. Ketika dia ada masalah itu, kesalahan Jonathan, dia bilang sekalipun Jonathan ini dia harus mati katanya. Ya. Untung rakyat membela ya. Pendeknya beginilah, artinya Saul itu bukan orang yang kayaknya membela-bela Yonatan. Ini masalahnya kenapa Yonatan terus dia kembali kepada Saul, ya, tidak mau bersekutu dengan kesusahan bersama dengan Daud, ya, dikejar-kejar Saul, ya. Akibatnya karena persekutuan Yonatan ini dengan Saul ini tak terpisahkan lah dari maut. Mereka mati sama-sama, ya. Apa ini pelajarannya bagi kita ini? Ya, ini aplikasinya ada beberapa ya. Dalam konteks gereja bisa, dalam konteks persahabatan individu-individu bisa. Ya, saya mulai dulu dengan persahabatan inilah, gereja lah ya. Saudara tahu bahwa gereja itu sudah jatuh ya, tadinya organisme tanpa uang, tanpa jabatan, di situ permainan itu nggak ada. Gereja mula-mula nggak ada permainan uang jabatan. Siapa yang coba main mati di situ. Ananias Safira itu coba-coba main dengan uang, menipu Tuhan, mati langsung. Ya. Ketika Roh Kudus bekerja luar biasa, organisme semuanya melayani tanpa pikir uang jabatan. Tidak ada memang, karena semuanya imam-imam, ya. Semuanya raja-raja, imamat yang rajani, itulah gereja. Kemudian jatuhlah gereja itu, terbelah dua, Nikolaus, itu ajaran Nikolaus ya. Terbelah dua.
ada kaum imam itu punya jabatan-jabatan ini, jabatan-jabatan imam macam-macam jabatannya. Ada juga jabatan kalau kependetaan juga banyak ya, dalam sinode jabatan semuanya. Ya. Udah gitu ada yang umat, dan di sini ada yang jemaat. Pendeknya terbelahlah itu. Masuklah itu jabatan-jabatan itu. Tadinya ingat ya, gereja tidak ada jabatan. Yang dibilang rasul, nabi, penginjil, khotbah, pengajar itu cuma pemimpin yang memperlengkapi. Bukan jabatan yang punya otoritas manusia kayak yang bisa mecat, bisa begini, bisa enggak, bisa begitu. Ya. Masuk jabatan, kemudian uang juga main. Karena ada ajaran Bileam, dagang. Ya. Jadi sudah mulai jabatan, uang. Ya. Kemudian ada lagi ajaran yang Jezebel itu merampas otoritas. Ya sebenarnya itu otoritas Tuhan lah yang mengatur apa semuanya itu, uang dan sebagainya, pergerakan gereja. Tapi dirampas oleh Jezebel ini yang bermain uang dan jabatan. Nah, ketika ada uang dan jabatan ini, wajar, bukan wajar ya, pengurapan itu tidak sebanyak yang semula lah. Karena saya pernah bayangkan gini, gelas ya, gereja mula-mula itu kayak gelas ya, ada airnya, air anggur itu, pengurapan atau Roh Kudus atau apapun sudah bilang air hidup, dia menampung, gereja itu wadah ya, kirbat anggur atau wadah menampung Roh Kudus ya, penuh dia, lumayan lah ya, karena dalam 200 tahun itu dunia ditaklukkan oleh gereja mula-mula. Kemudian pecahlah nih gereja ini menjadi ribuan denominasi gara-gara uang jabatan itu masuk itu. Bukan nggak ada urapannya lagi, nah kayak saudara bayangin kalau gelas pecah, kan airnya masih, titik-titik air itu kan masih ada di situ kan. Tapi kan nggak sebanyak yang ini lagi, ya. Saul juga bukan berarti dia nggak diurapi, tidak sama sekali melakukan peperangan, dia tetap berperang. Bahkan kita bilang menang banyak dia. Berkali-kali menang, hanya di akhirnya itu yang melawan Filistina, itu di akhir mati di situ. Jadi beginilah ya, komunitas gereja itu yang udah saya bilang yang lalu itu udah mirip dengan komunitas Saul ya. Ada uang di situ, ada jabatan di situ, ada fasilitas di situ. Kayak Saul itu punya istana, punya pakaian perang, semuanya pedang apa semuanya punya ya. Kemudian di sini ada seorang yang ini kan pengurapannya katakanlah ya sudah bukan hampir bisa dibilang sudah kacau lah pengurapan itu karena uang jabatan ini. Bapak Saudara, kalau ya kita jangan bilang juga aku terbebas dari uang jabatan, enggak juga gitu, hati-hati. Itu betul-betul lah ya, harus benar-benar orang itu menjauhi dari situlah. Berdoalah Tuhan, jauhkan aku dari cobaan gitu ya. Karena siapa yang gak suka punya jabatan, punya uang, dia bisa melakukan apa-apa ya. Biasanya habis katanya 3 tak. Habis tahta, harta, ayu, wanita itu biasanya katanya. Ya. Nah ya. Di sini pengurapan Daud enggak ada yang apa-apa ya. Nah, jadi Saul ini, Jonathan ini dia bukan sebenarnya ya, dia bermain-main lah ya, katakanlah begitu ya. Saya bilang ya bermain-main ya, dengan dia bersekutu dengan Saul ya, kebetulan Saul ayahnya. Dia sebenarnya berada dalam kondisi yang berbahaya karena uang jabatan apa semua udah bermain di sini, pengurapan pun sudah berkurang sangat dahsyat. Tapi dia tetap berfellowship dengan komunitas yang begini. Ini yang bahaya. Tapi untuk Jonathan ya, untuk Jonathan yang sudah paham bahwa Daud yang diurapi, bahwa Daud akan menjadi raja, bahwa disinilah pergerakan Tuhan. Jonathan paham, tapi dia tidak melakukan tindakan. Dia tetap berfellowship dengan komunitas Saul. Ya, entah karena Saul itu ayahnya, entah karena jabatan juga, tak apalah. Yang kita nggak tahu lah motivasi Jonathan, tapi tetap Jonathan mempertahankan ya, tetap berada dalam komunitas di mana uang, jabatan, pengurapan sudah merosot sekali. Dia tetap di situ, padahal dia tahu pengurapan sudah dalam diri Daud, pergerakan sudah di sini, Daud akan menjadi raja dan sebagainya. Nah, Jonathan ini dalam kekristenan ada juga ini. Dunia kekristenan kan udah mirip-mirip kayak komunitas Saul. Uang, jabatan, pengurapannya udah
Gimana lah ya, uang jabatan sudah mengurangi sekali pengurapan lah udah. Nggak bisa lagi dicangkal lah ya. Jonathan dalam dunia kekristenan ini dia sebenarnya tahu ada pergerakan lain di luar dunia kekristenan itu. Ada gerakan Tuhan yang lain ya. Tapi dia tidak mau ikut. Dia mendukung juga. Barangkali dia kakinya satu. Ini kayak Yonatan ini. Kakinya satu di Daud. Kakinya yang satu di Saul. Ini posisi begini. Karena Tuhan itu ingin panas. Dingin. Kalau mau berpihak ke Daud, ya ke Daud lah. Susah sama-sama di sini. Dikejar-kejar Saul sini sama-sama. Menderita sama-sama. Ya, jangan kakinya sebelah di sini, sebelah di sini. Kalau mau cinta Tuhan lah. Kalau mau cinta dunia kekristenan termasuk, di mana di sana bermain uang jabatan, silakanlah. Jangan setengah. Jangan ke sana ini ke sini juga gitu loh. Ya ini khusus untuk Jonathan ya, orang yang paham bahwa dunia kekristenan itu sudah jatuh, bermainlah uang jabatan di sana, pengurapan sudah merosot, ya. Jonathan yang tahu itu dan yang tahu juga ada gerakan Tuhan di luar itu, ya. Tapi dia nggak mau ngambil langkah tegas. Ini ya, hati-hati, dia akan mati bersama dengan Saul itu. Kayak Jonathan, Saul masih juga di situ nanti. Nggak bisa kaki satu sini. Pilihlah mau yang di sini atau mau di sini. Tapi lain kalau orang-orang yang memang tidak melihat. Ini saya ini kan khususnya kasusnya untuk Jonathan. Kalau orang nggak lihat, nggak dalam dunia kekristenan, dia nggak melihat bahwa dunia kekristenan sudah jatuh karena ajaran Bileam, Jebel, Nikolaus. Dia nggak lihat itu. Dia juga ya biasa aja. Ya udah nggak apa-apa. Ya dia bukan Jonathan. Dia itu memang bagian daripada Saul, pegawai Saul lah katakan begitu ya. Ya udah nggak apa-apa begitu aja. Ya walaupun nanti mati juga. Tapi artinya tidak terlalu menyedihkan lah kayak Jonathan. Jonathan ini sedih ceritanya ini. Udah begitu dia bersatu dengan Daud, dia tahu Daud itu akan jadi raja, dia tahu juga bahwa pergerakan Tuhan lewat Daud. Contohnya dia udah bilang lagi, saya jadi orang kedua. Tahu-tahu dia mati bersama Saul gara-gara tidak tegas. Kakinya satu di Daud, satu di Saul. Ini pelajaran lah ya bagi saudara-saudara Jonathan dalam dunia kekristenan. Ini sekarang saya ngomong sama Jonathan dalam dunia kekristenan. Ada orang-orang gitu seperti itu. Jonathan, orang-orang yang tahu bahwa dunia kekristenan memang sudah jatuh. Orang-orang yang tahu bahwa pengurapan dalam dunia kekristenan sudah merosot sekali gara-gara permainan uang dan jabatan. Orang-orang yang tahu bahwa ada gerakan di luar itu, ya, di luar dunia kekristenan yang katakanlah komunitas Daud seperti itu. Nah, saya mau bicara sama Jonathan dalam dunia kekristenan yang kayak yang begitu itu. Ambillah langkah yang tegas. Keluarlah engkau, gabunglah dengan Daud itu. Walaupun dia dikejar-kejar, tidak ada uang jabatan di sana dan sebagainya. Tapi kan engkau tahu ada pengurapan di sini. Engkau tahu ada makanan segar di sini. Engkau kan tahu di sini ada pergerakan Tuhan, ya. Jangan karena macam-macam di sini dalam kekristenan engkau menikmatinya, akhirnya nanti engkau mati bersama dengan Saul. Ya. Ini untuk Jonathan ya. Untuk orang yang udah melihat tapi kurang melangkah, ya. Udah melihat. Ini ada seorang namanya Arthur Wallis. Saudara kalau pernah mendengar itu, Arthur Wallis itu seorang penulis. Dia bilang gini, kalau engkau mau hidupmu bermakna, dia bilang gitu kurang lebih lah. Engkau lihatlah pergerakan Tuhan dalam zamanmu. Berdoalah supaya engkau bisa melihat di mana anggur baru itu. Karena anggur baru tidak mungkin masuk ke dalam kirbat yang lama. Nggak mungkin. Struktur yang lama, gerakan yang lama tidak bisa lagi dimasukin anggur baru. Anggur baru harus punya kirbatnya sendiri. Nah, Arthur Wallis ini bilang, kalau engkau sudah melihat itu, pergerakan itu, gabungkanlah dirimu ke sana. Ikutlah bergerak di dalam pergerakan yang baru itu. Itu Arthur Wallis bilang begitu. Bagus itu nasihat. Nasihat itu harusnya kepada Jonathan ini.
Oke lah ya, ini dalam konteks gereja lah aplikasinya ya, kasus Jonathan ini. Nah, kasus Jonathan ini aplikasinya dalam pergaulan sehari-hari bagaimana? Dalam kekristenan, dalam kehidupan kita lah ya. Kadang-kadang kan kita bersekutu, ada beberapa orang yang kita suka. Ya, emang kita senang aja berkawan dengan dia. Tapi persoalannya kalau pengurapannya beda, dalam arti ya saya punya tugas sendiri, pergerakan sendiri, dia ya kita harus rela untuk tidak bersekutu gitu loh. Ya. Nah, ini dia ya. Atau gini lah, yang gampangnya lah, pemuda dengan pemudi. Kalau seorang pemuda mencintai seorang pemudi gitu, seorang gadis, udah tahu dia bukan pergerak ya rohnya entah apa ya, bangsa belum lahir bagus apa, ya dia udah, pemudanya rela putus lah. Kira-kira begitulah aplikasinya Jonathan ini, kasus ini kepada yang pribadi-pribadi ini ya. Saudara, mari kita bergaul lah dengan orang-orang yang memang satu pergerakan gitu loh. Kalau udah beda, biarpun jiwa kita senang, bergaulnya enak, kalau ngobrol dengan dia enak, tapi ya nggak bisa lah. Ya. Mau nggak mau kita harus belajar meninggalkan itu, kayak Daud. Waktu dia saudaranya si Eliab yang paling besar tuh marah waktu dia melawan Goliat itu, Daud berpaling, pergi aja udah. Terpaksa dia meninggalkan ini si Eliab. Kalau enggak, nanti saya nggak akan berperang sama Goliat karena Eliab ini hanya gayanya aja. Gayanya aja dia pakai senjata, pakai apa semua, tapi lawan Goliat nggak berani. Nah, jadi Daud harus berpaling. Ini di sini dikatakan, coba lihat. Ini bagus di kalimatnya. Berpalinglah Daud ya, dan menghantam Goliat. Saudara, kalau mau menghantam Goliat mesti berpaling tuh dari saudara-saudara yang nggak satu pergerakan lah katakan. Ini perhatikan ya. Di sini ya. Ayat 30 ya. Lalu berpalinglah ia, maksudnya Daud, daripada Eliab ini konteksnya. Saudara baca tuh pasal 17 ayat 30. Lalu berpalinglah Daud daripadanya. Memang harus palingkan itu dari Eliab ini. Ini komunitas Saul ini yang gaya-gayanya doang, tapi takut sama Goliat. Jadi berpaling dulu, ya langsung Daud hantam aja Goliatnya. Jadi saudaraku, kesimpulannya apa? Saya tarik dulu kesimpulannya. Kesimpulannya begini. Dalam hidup ini dan sebagai pelayan Tuhan, saudara dan saya harus betul-betul mengutamakan fellowship dalam roh, bukan fellowship dalam jiwa seperti Jonathan Daud, fellowship dalam fellowship yang lain lah, kesukuan barangkali, ras lah istilah. Nggak boleh itu. Ya. Kita nggak boleh menjadi sukuisme rahasia macam nggak boleh. Kita harus meninggalkan pertalian darah jasmani kayak begitu. Kita harus benar-benar fellowship dalam roh. Episunagoge. Epi itu dimensinya lebih tinggi, sunagoge itu perkumpulan atau fellowship, pertemuan. Jadi itu Ibrani pasal 10 ayat 25 bilang jangan tinggalkan episunagoge, fellowship yang dalam roh. Nah, itu dia nasihatnya. Ya, kesimpulannya utamakan fellowship dalam roh. Bukan berarti kita cari-cari musuh, enggak gitu enggak. Tapi di sini nomor 1, pergerakan